Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan diuraikan bagaimana menggunakan aplikasi SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu untuk jenjang SMA. Yang pertama, silakan masukkan alamat spmb.bengkulu.prof.go.id. Dilanjutkan dengan memasukkan username yang terdiri dari NISN ditambah @spmb.go.id. Kita lanjutkan dengan memasukkan password yaitu tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Jika semuanya sudah terisi, silahkan klik login. Maka kita akan masuk ke halaman dashboard yang terdiri dari profil dan nilai TKA. Pastikan nilai TKA sudah kita klik sinkronisasi sehingga sama dengan data yang di server nasional. Berikutnya kita buka halaman profil, di mana kita harus memastikan asal sekolah, identitas, dan alamat termasuk titik koordinatnya sudah benar. Jika salah, maka Ananda bisa menghubungi operator sekolah asal atau admin dinas. Selanjutnya kita masuk kembali ke halaman dashboard. Jika semua data sudah benar, kita bisa melanjutkan ke langkah aksi cetak dokumen. Yang perlu kita cetak adalah SPTJ. Setelah tercetak, silakan tempelkan materai 10.000, kemudian ditandatangani dan di-scan. Dilanjutkan dengan kembali mengunggah dokumen pada halaman kelengkapan. Silakan unggah ke akte kelahiran sampai ke SPTJM yang sudah ditandatangani tadi. Jika sudah selesai, maka kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pendaftaran SPMB dengan cara klik daftar SPMB. Ada beberapa jalur yang disediakan pada SPMB 2026, tetapi hanya jalur prestasi yang bisa dilakukan, di mana calon murid bisa memilih sekolah tanpa dibatasi oleh wilayah. Untuk jalur domisili akademik 10% itu diperuntukkan untuk calon murid sesuai dengan prioritas nilai TKA. Kemudian untuk jalur kepanduan dan ketua OSIS atau MPK merupakan jalur untuk Ananda yang memiliki sertifikat sebagai ketua organisasi tersebut. Jalur prestasi non-akademik TAFIS diperuntukkan untuk Ananda yang memiliki kemampuan hafalan minimal 3 juz. Dan untuk tahun ini dilakukan ujian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi untuk mendapatkan sertifikat melalui jalur TAFIS. Jalur domisili 25% diperuntukkan untuk calon murid yang memiliki jarak terdekat dengan sekolah. Sedangkan jalur afirmasi diperuntukkan untuk calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Sedangkan prestasi akademik ini diperuntukkan untuk Ananda yang memiliki prestasi dan sertifikat dalam ajang-ajang lomba bidang akademik. Untuk jalur prestasi non-akademik ini diperuntukkan untuk Ananda yang memiliki prestasi dalam ajang atau lomba-lomba dalam bidang non-akademik. Sedangkan yang terakhir, jalur mutasi diperuntukkan untuk Ananda yang mengikuti perpindahan orang tua, di mana untuk tahun ini syarat sekolah asal Ananda itu harus sama dengan asal mutasi orang tua. Setelah kita memilih salah satu jalur, sebagai contoh jalur domisili 25% yang kita pilih, kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik pilihan 1 dan kita lanjutkan dengan klik lanjutkan. Setelah itu akan ada 4 pilihan, karena ini adalah jalur domisili, muncul 4 pilihan sekolah terdekat. Sebagai contoh, pilihan yang dipilih Ananda adalah SMA 4 Bengkulu. Kita klik dan kita klik daftar SPMB dan pastikan pilihannya sudah benar. Kita lihat hasil dari pendaftarannya adalah pada bagian bawah, ini kuota untuk SMA 4 Bengkulu di jalur domisili itu ada 90. Dan kalau kita lihat detailnya, skor yang diperoleh adalah 47546,537. Dan peringkatnya ini masih belum diproses karena ini masih dalam tahap simulasi. Skor ini akan selalu berubah seiring dengan masuknya pendaftar-pendaftar yang baru melakukan pendaftaran. Untuk itu, pada SPMB 2026, Ananda bisa melakukan aksi pembatalan pendaftaran jika seandainya, sebagai contoh, kuota yang tersedia adalah 100, sementara Ananda sudah di posisi 99. Jika ragu untuk bisa memenangkan kompetisi masuk melalui jalur domisili 25%, maka Ananda bisa mencabut pendaftaran dengan cara melakukan aksi, kemudian klik hapus. Kemudian kita klik hapus, maka status pendaftaran di SMA 4 dibatalkan dan Ananda dilanjutkan memilih daftar SPMB, memilih jalur 10%, kemudian kita klik lanjutkan. Pilihan 1 bisa jadi mungkin pindah ke SMA 7. Kita klik daftar SPMB, kita klik ya. Kemudian kita lihat pendaftaran.
kita lihat posisinya. Nah, nanti akan muncul posisinya sama, skornya akan muncul. Dan untuk penghapusan pendaftaran ini hanya bisa dilakukan selama 3 kali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini cara mendapatkan layanan konsultasi informasi seputar SPMB, SMA, SMK Provinsi Bengkulu. Silakan masuk ke SID SPMB Bengkulu dengan alamat ini, kemudian klik layanan konsultasi online. Nah, ini layanannya akan dibatasi memang di jam 9 sampai jam 12 untuk hari Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat pukul 9 sampai pukul 11. Silakan, ada 2 pilihan. Yang pertama, kalau seputar konsultasi seputar jalur, tata cara segala macam, silakan klik layanan informasi dan konsultasi SPMB. Dan kalau layananmu butuh reset password dari murid, nanti silakan klik reset password akun calon murid. Kita klik di sini. Nah, nanti silakan bergabung, join. Insya Allah nanti akan muncul atau kita akan mendapatkan nanti panitia SPMB yang insya Allah siap